Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita di Kepoin Desa, kita kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Pagi ini pagi yang luar biasa karena kita ketemu dengan seorang kepala desa yang kemarin mendapatkan apresiasi dari Gus Menteri karena prestasinya yang luar biasa. Jadi Mas Lukman, apa kabar Mas Lukman pagi ini? Baik Mas Koco, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, salam bahagia kerabat desa Indonesia untuk menyapa pemirsa TV Desa. Oke, jadi Mas Lukman, dari informasi yang kami dapatkan dari redaksi ternyata ada prestasi yang luar biasa ini di periode pertama kepemimpinan yang akan berakhir di 2021 ya. Ini berarti tahun kelima ya memimpin desa. Dari data yang kami dapatkan bahwa Kades sebelumnya 2 periode dan tidak maju lagi pada saat Mas Lukman pencalonan. Jadi kemudian ini menjadi menarik karena tidak ada proses berkompetisi dengan incumbent. Dan yang luar biasa lagi adalah dalam waktu 2015 sampai di 2020 ada satu prestasi dari desa tertinggal menjadi desa mandiri. Ini perlu menjadi renungan, perlu menjadi bahan rujukan teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia untuk belajar. Jadi kalau ada istilah belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina gitu kan. Ini belajarlah teman-teman desa cukup ke Bantaeng aja kan gitu. Nggak perlu harus sampai ke Cina. Apalagi hari ini dengan TV Desa cukup belajarlah di TV Desa, karena di TV Desa banyak informasi inspiratif yang kita akan coba kembangkan. Mas Lukman, yang menarik adalah ketika kemudian desa tertinggal pada saat kemudian Mas Lukman ada di situ. Lanjutannya adalah menjadi desa mandiri. Terobosan apa yang sebenarnya Mas Lukman lakukan sehingga dalam waktu yang 1 periode belum habis pun sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Silakan Mas Lukman. Ya, pertama terima kasih banyak Mas Koco atas kesempatan pada pagi hari ini. Yang kedua, salam buat teman-teman pendamping desa di Kabupaten Bantaeng. Selamat pagi, Kepala Dinas PMD juga, Kak Moni, Bapak Bupati, Dr. Ilham Asikin, Pak Gubernur, Prof. Nurdin, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa TV Desa yang sempat live pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Sebenarnya apa yang kami lakukan di Patanetiang sebenarnya memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya yang ada di Patanetiang itu sendiri sebenarnya, Mas. Jadi memang bahwa 2006 kami ada sekitar 10 orang sebenarnya anak-anak muda desa Patanetiang yang kemudian kuliah di Makassar. Pada saat itu kesepakatan kami bahwa siapapun yang berpeluang nantinya untuk kembali membangun desa, kita sama-sama dukung dan solid untuk memenangkan kompetisi kira-kira seperti itu awalnya. Nah, di 2015 sebenarnya saya pilihan terakhirnya karena teman-teman lain itu ada yang jadi PNS, ada yang di perusahaan, kemudian ada yang jadi dosen. Kemudian amanah itu diberikan kepada kami oleh masyarakat Patanetiang untuk diamanatkan memimpin desa Patanetiang. Memang betul bahwa 2016
awal tahun kami memimpin desa, desa kami tertinggal. Kalau bicara tertinggal di Bantaeng, salah satu desa paling tertinggal pada saat itu adalah desa Patanetiang. Dari 46 dan 67 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng pada saat itu. Kemudian kami berpikir bahwa kami harus belajar dan mencoba membuka diri kepada siapapun yang ingin membantu kami untuk merubah kondisi desa dan kondisi desa lah pada saat itu yang sangat tertinggal di Kabupaten Bantaeng, khususnya di Bantaeng sendiri, Mas. Kemudian perubahan-perubahan status itu memang betul bahwa setiap tahun di era kepemimpinan kami yang kebetulan berjalan masuk 5 tahun, hampir setiap tahun berubah status dari tertinggal, kemudian berkembang, kemudian menjadi desa maju, kemudian sekarang menjadi desa mandiri. Itu sebenarnya kira-kira seperti itu. Oke. Ya, lanjut Mas. Untuk sementara bahwa memang betul apa yang disampaikan Mas Koco bahwa kami dari status sangat tertinggal untuk standar IDM Kementerian Desa, kemudian di 4 tahun, 5 tahun terakhir, alhamdulillah kami mampu merubah kondisi desa dari tertinggal menjadi desa mandiri. Kira-kira untuk awal perkenalan kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Saya pengen tahu sebenarnya lonjakan atau satu proses yang luar biasa tiap tahun meningkat. Ini di IDM ya Mas ya. Artinya di proses penentuan itu dari indeks desa membangun itu ya, dari sangat tertinggal sampai ke mandiri itu ya. Iya, seperti itu Mas. Oke. Ya, IDM itu rapor sebenarnya rapor desa sebenarnya di ya kurang lebih 78.000 desa itu kan rapornya dilihat oleh Kementerian Desa lewat IDM itu sebenarnya Mas. Ya, ini bagian yang malam mingguan kemarin sempat kita diskusikan di malam mingguan desa bareng Kementerian Dalam Negeri, artinya rapornya Kementerian Desa IDM, rapornya Bappenas nanti IPD, Indeks Pembangunan Desa, rapornya dari Kementerian Dalam Negeri ada Prodeskel kan gitu. Jadi ini kenapa tadi saya tanyakan itu karena memang berarti yang digunakan indikatornya adalah yang tadi disampaikan Mas Lukman. Pertanyaannya adalah ketika kemudian lonjakan luar biasa itu, menurut Mas Lukman, itu karena apa? Artinya bagian mana yang kemudian itu membuat IDM-nya itu menjadi dari sangat tertinggal menjadi mandiri dalam prosesnya? Ya, sebenarnya sederhana Mas ya. Arah kebijakan pembangunan kami ditentukan oleh data sebenarnya. Jadi kami desa di salah satu kabupaten di Bantaeng mengembangkan data sebenarnya. Jadi kami mengembangkan data lewat sistem data berbasis peta digital yang kami offline-kan, Mas. Nah, data itu yang dikembangkan di desa kami di tahun 2018 bekerja sama dengan anak-anak muda dan masyarakat Patanetiang secara umum sebenarnya. Bahwa arah kebijakan dalam menentukan arah kebijakan tahun-tahun selanjutnya itu mesti dilihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh desa sesuai dengan wilayah masing-masing desa itu. Oke. Ya, di awal sebenarnya kami ragu Mas. Jadi di visi misi saya pribadi ketika mencalonkan kepala desa itu dia statusnya sampai target maju saja Mas. Karena kami ragu bahwa capaian mandiri itu sebenarnya berat untuk hitungan satu periode misalnya untuk di daerah kami dengan kondisi awal pemerintahan kami yang sangat tertinggal. Makanya target sasaran kami pada saat itu ya cukup kita di level maju lah di 6 tahun kemudian kira-kira.
Nah, tiba-tiba ada perubahan status yang alhamdulillah cepat dengan tersajinya data dan arah kebijakan pembangunan yang kami lakukan di Desa Patanetiang itu sendiri. Artinya desa Patanetiang ini kemudian punya sistem database yang offline yang dimiliki oleh desa, yang itu menjadi sumber untuk membuat kebijakan-kebijakan dan menjadi sumber data ketika ada program-program gitu kan? Iya, seperti itu sebenarnya. Karena setelah data dilakukan sebenarnya di desa, sesuai dengan kewilayahan desa masing-masing yang ada di Indonesia, saya kira tugas berat kita dalam menghidupkan data, Mas. Itu beratnya data sebenarnya. Ketika data sudah kita dapatkan dari berbagai sumber, baik itu di masyarakat, baik itu di potensi alam, menghidupkan data adalah tugas utama yang paling berat sebenarnya. Nah, artinya kadang kita lalai bahwa ada target yang setelah olah data yang merupakan kewajiban yang mesti kita selesaikan. Itu yang sebenarnya beratnya. Artinya ketika data-data terhimpun itu tidak cukup hanya sebagai informasi, tetapi kemudian harus diolah menjadi data yang berbicara, kan gitu. Iya, kurang lebih seperti itu, bahwa artinya ketika data bicara apa, kemudian itu bagian yang kemudian menjadi dasar dari pembuat kebijakan dalam hal ini adalah desa, gitu kan? Iya, artinya banyak hal yang paham tentang data, tapi untuk data sampai pada data berbicara dan menghidupkan data itu sebenarnya perlu kajian dan melakukan kajian tematik terkait data-data apa yang mesti kita hidupkan di desa. Contoh kasus misalnya potensi usaha ketika melihat data di desa, Mas. Ketika kita sudah mampu menghitung berapa belanja masyarakat untuk pangannya, belanja masyarakat untuk rokoknya, itu kan bagian dari potensi ekonomi yang bisa saja dihidupkan oleh BUMDes sebenarnya. Tapi kemudian data itu kadang banyak orang pemahamannya sampai pada penyediaan tuntutan, misalnya kementerian, bahwa kementerian butuh data ini, mungkin kita perlu bikin sistem atau sajikan sistem seperti ini untuk menyiapkan data-data kebutuhan dari kementerian, tanpa memikirkan bahwa jumlah belanja masyarakat di desa itu adalah data dan potensi ekonomi yang bisa saja dihidupkan. Artinya yang aku tangkap adalah satu, Pak Desa Lukman ini itu sadar data. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk seorang pemilik pemegang kebijakan atau shareholder, saya tidak menyebutkan stakeholder tapi shareholder, karena yang ikut berperan dalam membuat kebijakan, artinya yang berkontribusi dalam kebijakan. Shareholder kebijakan itu salah satunya adalah Pak Desa Lukman ini atau Pak Kades Lukman ini sadar betul tentang bagaimana data itu menjadi sangat penting, kan kira-kira gitu ya Pak Mas Lukman ya? Oke. Nah, lanjutannya silakan. Ya, artinya kami sadari, Mas, bahwa arah kebijakan tanpa data itu mengambang sih sebenarnya. Banyak program-program yang kita susah menentukan arah kebijakan ketika kita tidak mempunyai data di masyarakat. Contoh misalnya yang terbaru tahun ini misalnya terkait bantuan langsung tunai, tiba-tiba seluruh Indonesia diwajibkan untuk memberikan BLT ke seluruh masyarakat. Nah, desa yang tidak memiliki data dan sistem itu akan kerepotan, dan biasanya ada beberapa desa misalnya yang tiba-tiba ganda penerima manfaatnya karena persoalan data yang tidak tersaji di desa misalnya. Itu contoh kasus dan contoh kecil kasus yang bisa kita lihat di desa. Belum lagi potensi data yang lain, potensi ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi. Belum lagi potensi data yang lain, misalnya potensi sumber daya alam, data dari sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, itu kekuatan datanya sangat kuat sebenarnya, Mas. Kami di tahun lalu misalnya survei terkait jumlah tanaman sehingga memunculkan potensi data tentang kopi, bagaimana mengolah kekuatan data tentang kopi kemudian menjadi produk unggulan,
di desa kami, kemudian terkait olah data tentang aren yang bersumber dari HHBK, kemudian diolah jadi potensi oleh anak-anak muda dan dijadikan sirup aren oleh anak-anak muda kami. Itu kan bagian-bagian dari data yang kami coba kaji dan kemudian dihidupkan dan data itu kembali berbicara, Mas. Oke, luar biasa. Jadi apa? Ini yang menurut saya menjadi penting nih kerabat desa, bahwa seorang yang punya peran dalam pembuatan kebijakan ini memang harus sadar data. Dan sadar data itu tidak sekedar bahwa kemudian sekedar menyampaikan data, tetapi juga membuat data itu berbicara dan membuat data itu menjadi sumber untuk membuat kebijakan. Kira-kira gitu, Mas Lukman. Ya, betul sekali, Mas, bahwa arah kebijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tahun selanjutnya mesti ada dasar data sehingga arah kebijakan itu tepat sasaran dan dia berpihak kepada masyarakat secara umum, Mas. Kira-kira seperti itu. Artinya hampir seluruh desa menginginkan itu terjadi, cuma kadang mungkin karena ketidaktersediaan data sehingga susah menentukan arah kebijakan mana yang mesti dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, Mas. Oke, ini luar biasa. Ini mestinya Mas Lukman kemarin masuk di malam mingguan desa, kita ketemu di malam mingguan desa. Salah satu obrolannya adalah kita sempat mendiskusikan di sana. Ternyata Kementerian Desa punya Indeks Desa Membangun. Kemudian Kementerian Badan Perencanaan Nasional itu ada Indeks Pembangunan Desa. Kemudian di Kementerian Dalam Negeri sudah dari 2005, 2006 itu sudah mengembangkan profil desa kelurahan. Yang kalau kemudian kita cermati, ini semuanya sebenarnya data-data ini kalau bisa tersinkron dengan baik, desa cukup membuat melakukan updating di salah satunya, dan kemudian semua stakeholder di tingkat supradesa dan stakeholder di desa itu cukup menjadikan data yang ada di tempat itu menjadi sumber untuk membuat perencanaan pembangunan ke depan. Ini sangat luar biasa. Saya melihat di sini ada Pak Andi, ini yang punya kuasa di wilayah Makassar, Sulawesi dan sekitarnya. Mas Andi, silakan berikan komentar ke Pak Desa kita yang luar biasa ini, karena salah satu informasi yang kami dapatkan dari tim redaksi ini juga atas arahan Mas Andi juga ini untuk kita mengundang Mas Lukman di acara Kepoin Desa. Mas Andi, silakan. Saya sudah buka unmute dari sini. Oke, makasih. Makasih Mas Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pak Lukman, ketemu kembali di tempat ini. Minggu kemarin kami bersama-sama beliau di waktu kunjungan Pak Menteri di BD Makassar. Ya. Mungkin ingin sedikit saya tambahkan. Tadi Pak Lukman, Pak Desa sudah bercerita tentang bagaimana desanya dalam proses perencanaan pembangunan. Mungkin saya ingin menggali sedikit. Kira-kira apa yang menjadi mimpi Pak Lukman ke depan? Saya pikir kan Pak Lukman tidak mau jalan sendiri kan? Pasti berharap teman-teman dari desa lain, mungkin seluruh Indonesia atau secara khusus di Sulawesi Selatan dan sekitarnya ini supaya bisa lebih maju juga atau minimal bisa mengikuti kiat-kiat yang dilakukan Pak Lukman. Mungkin bisa bercerita tentang itu, Mas. Apa yang dilakukan untuk kemajuan desa-desa lain? Karena kita berharap kita maju bersama dengan desa-desa lain. Itu aja, Mas, dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi Mas Andi, salah satu yang kemudian kita harapkan dari mengundang Mas Andi di sini, karena ini kita berharap bahwa kerabat desa di seluruh Indonesia bisa menjadikan informasi dari Mas Andi ini sebagai inspirasi. Jadi kalau tadi disampaikan data tidak sekedar informasi, maka TV Desa menggelar program pagi kita Kepoin Desa ini, kita juga sebenarnya tidak hanya sekedar ingin memberikan informasi, tapi informasi ini bisa menjadikan inspirasi untuk kemudian, kalau di
desanya Mas Lukman ini bisa seperti itu dengan kondisi desa saya juga tidak lebih buruk atau tidak lebih tertinggal atau tidak lebih terbatas infrastrukturnya daripada desanya Mas Lukman, harusnya bisa dong minimal sama dengan apa yang dilakukan Mas Lukman, kan kira-kira gitu. Mas Lukman, mungkin supaya ini benar-benar jadi informasi yang inspiratif, Mas Lukman boleh deh berbagi tampilan sebenarnya data yang ada itu seperti apa, karena yang saya tangkap informasi adalah servernya ada di desa dan itu masih offline, artinya memang tidak di-online-kan atau tidak dipublish karena memang ada bagian-bagian data yang mesti kemudian perlu tim berikutnya untuk kemudian membuat leveling mungkin ya Mas Lukman ya. Leveling bahwa data yang ini publik boleh mengakses. Data yang ini mungkin hanya kasih KOR yang boleh mengakses. Data yang ini artinya keseluruhan data mungkin kepala desa sama kepala BPD bisa mengakses dan seterusnya. Ada leveling hak akses yang suka tidak suka memang itu perlu persiapan khusus atau perlu pembiayaan khusus, dan saya sepakat jangan pernah sendiri, harus bisa bersama-sama. Setidaknya ada Mas Andi yang dari Kementerian Desa udah ketahuan, nanti kita coba koneksikan juga dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, mungkin dengan teman-teman dari Bappenas, sehingga ini bisa jadi model. Ini loh sebenarnya kalau teman-teman juga sudah punya sistem database, sebenarnya pola yang dibangun Mas Andi ini juga ada bagian-bagian yang bisa, kalau bahasa IT-nya itu bisa host to host, bisa terkoneksi data-data tertentu itu ketika dilakukan update offline maka kemudian bisa terkoneksi di online, di leveling di tingkat atas ya, kira-kira gitu ya Mas Lukman ya. Tapi sebelum Mas Lukman berbagi informasi tentang data-data atau tampilan di offline dari database-nya Mas Lukman, aku pengen ngerti Mas Lukman ini umur berapa? Sekarang 30 Mas. Wah, 30 ini masih masih sangat luar biasa. Jadi pantas cara berpikirnya udah cara berpikir milenial gitu kan. Yang kayak saya sama Mas Andi ini mungkin sudah termasuk bagian yang kolonial, tapi masih bisa ngikuti cara berpikir milenial gitu ya Mas Andi ya. Kita masih bisa ngikutin, tapi luar biasa kades muda seperti ini bisa jadi inspirasi ke yang lain. Silakan Mas Andi. Ya. Mas Andi silakan berbagi cerita tentang aplikasinya, atau mungkin akan ditampilkan juga boleh, atau kemudian idenya bermula dari mana, kemudian mungkin kalau memang ada keterlibatan teman-teman pendamping, mungkin teman-teman pendamping desa juga bisa belajar dari bukan belajar, mungkin bisa berbagi informasi, mencari informasi dari teman-teman pendamping di desanya Mas Lukman, sehingga ini bisa kita duplikasi. Hal-hal yang bagus harus diduplikasi di banyak tempat sehingga percepatan memuliakan desa jadi lebih lebih laju. Kira-kira gitu ya, Mas Andi ya? Ya, saya kira. Silakan Mas Lukman. Ya. Sepenuhnya buat Mas Lukman. Ya, terima kasih banyak. Saya kira apa yang disampaikan tadi bahwa tujuan kita semua adalah memuliakan desa di seluruh Indonesia, dan kami menjadi salah satu bagian itu. Kemudian terkait data yang kami jelaskan tadi, bagaimana mengolah data, sebenarnya ini aplikasinya sederhana, Mas. Sederhana gimana? Bahwa kami menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Quantum GIS sebenarnya. Jadi Quantum GIS ini kami bangun di desa untuk menjadi pangkalan data desa. Jadi di Quantum GIS ini semua data yang kami olah bersama anak-anak muda dan masyarakat desa kemudian bisa kita kombinasikan dan koneksikan dengan aplikasi yang sangat sederhana ini. Yang kami lakukan pertama hanya membangun sumber daya manusia di desa, bagaimana paham terkait aplikasi ini, kemudian melakukan pembelajaran pada program SD, sekolah desa kami yang ada di Desa Patanetiang.
Jadi apa yang tampak di layar Bapak Ibu sekalian bahwa ini salah satu contoh misalnya kondisi BLT, BPNT, BSD, non sasaran, PKH dan PNS misalnya yang ada di Desa Patanetiang. Nah, sasaran BLT ini yang sementara terbuka sekarang, kemudian kita coba lihat sasaran yang lain BPNT misalnya yang warna hijau itu adalah BPNT, yang warna merah itu adalah BLT, kemudian non sasaran itu yang warna hitam. Ini non sasaran, dia nampak jelas dan kami yakin bahwa tidak satupun pemanfaat bantuan misalnya di desa yang tidak ganda, yang ganda. Jadi arah kebijakan ketika menentukan arah kebijakan terkait bantuan langsung di tahun 2020 saat pandemi terjadi, ini kita lakukan model seperti ini untuk melihat masyarakat dalam satu desa. Kami melakukan verifikasi kurang lebih 20 menit dalam musyawarah bersama BPD untuk menentukan siapa pemanfaat BLT kira-kira di desa Patanetiang untuk mendapatkan bantuan langsung tunai pada program BLT di 2020 ini terkait pandemi. Nah, lahirlah model seperti ini yang kami kembangkan di Desa Patanetiang. Di data kami ada ratusan Mas sebenarnya data yang kami koneksikan dengan warga. Hampir semua tentang kebutuhan data yang dibutuhkan di warga itu connect dengan data Quantum JIS yang kami koneksikan dengan data-data yang bisa kami serap di desa misalnya. Kepemilikan motor, kemudian alat bantu untuk mengetahui difabel, kemudian apakah dia sarjana, kemudian RKRT-nya di mana, jenis kelamin, kartu keluarganya, apakah dia memiliki kartu keluarga atau belum, administrasi penduduk, WC, kemudian kamar tidur, luas rumah, energi, kemudian kendaraan, hampir semua data tentang desa kami koneksikan di data ini, Mas. Sebenarnya itu yang memudahkan sekali terkait kebutuhan data apa yang diinginkan untuk dilihat di desa sebenarnya. Nah, setelah data ini tersaji, tugas kita sebenarnya semua, selain kami mungkin bantuan pihak luar, siapapun itu, membantu kami di desa untuk menguatkan dalam hal menghidupkan data yang ada di desa kami. Karena semua data sebenarnya sudah bisa dilihat dengan jelas, sehingga arah kebijakan untuk menyelesaikan satu permasalahan di desa itu bisa diambil dari sumber data yang disajikan oleh anak-anak muda kami di desa. Data yang kami sajikan ini adalah program padat karya tunai desa yang dilaksanakan oleh anak-anak muda kami kurang lebih 50 orang jumlahnya. Dengan basis tim JIS ada sekitar 7 orang, kemudian basis tim verifikasi ada sekitar 15 orang, selebihnya adalah tim sensus yang turun ke lapangan dengan nilai data 1 KK itu kami nilai 20.000 untuk data, kemudian untuk input data 15.000, Mas. Itu yang kami laksanakan. Jadi mereka misalnya mendata rumahnya sendiri, itu sudah dapat program untuk pribadi mereka yang melakukan pendataan di rumahnya sendiri dengan nilai 20.000. Itu yang kami hitungkan pada program padat karya terkait pengembangan dan updating data desa yang ada di Patanetiang. Hampir semua desa sebenarnya membutuhkan data, karena apa yang disampaikan Mas Koco tadi bahwa banyak kementerian menginginkan data itu ada sebenarnya. Contoh kasus misalnya di desa kami. Di slide yang tampil sebenarnya sudah kelihatan bahwa peta jalan bisa kita lihat, peta sungai bisa kita lihat di mana jalan, di mana perencanaan jalannya, status jalan bisa dilihat dari peta digital ini, sehingga dia connect program yang dari kabupaten ketika melihat
arah kebijakan desa dan melihat apa yang tersedia di desa, itu bisa langsung menetapkan program apa yang mesti masuk ke desa misalnya. Karena hampir semua data kebutuhan pembangunan baik di level kabupaten sampai tingkat nasional itu coba disiapkan oleh anak-anak muda desa yang ahli dalam pengelolaan Quantum JIS yang kami pakai di Desa Patanetia, Mas. Saya kira untuk sementara seperti itu. Oke, Ya. luar biasa. Saya melihat satu terobosan luar biasa dilakukan oleh Pak Desa Lukman ini, Pak Kades Lukman ini, bahwa kemudian desa benar-benar punya database, real database. Dan yang luar biasa lagi, kalau nggak salah tangkap tadi, updating data itu dilakukan kemudian oleh masyarakat, kemudian mendapatkan apresiasi. Artinya ada alokasi dana untuk mereka yang melakukan update, dan mungkin karena kemarin ada program pandemi yang kemudian BLT dana desa, kayaknya Mas Lukman pakai itu juga untuk keperluan updating data. Benar Mas Lukman? Ya, benar sekali Mas, bahwa hampir semua updating data desa kami pakai untuk program updating data kami bersumber dari dana desa sebenarnya. Nah, selain itu ada kekayaan lain yang tidak ternilai buat kami, Mas, bahwa anak-anak muda desa mampu produksi buku dengan olah data dan mencoba berbicara tentang data di buku yang dibuat oleh kolaborasi anak muda dan pemerintah desa misalnya, Mas. Tahun ini insya Allah Desember kita lahirkan kembali seri kedua untuk kekayaan lain yang tidak ternilai. Kami sampaikan bahwa ada kekayaan lain yang kita miliki sebenarnya. Nah, ketika data ini tersaji di mimpi kami bahwa level kabupaten saja misalnya, atau skala nasional, ada berapa ribu kekayaan Indonesia yang bisa nampak dalam buku profil yang disajikan oleh desa-desa kelurahan yang ada di Indonesia sebenarnya, Mas. Ketika nasional ingin menentukan arah kebijakan, tinggal buka buku, Mas. Oh, desa ini butuhnya seperti ini. Itu sebenarnya yang lain dari selain data yang kami olah dan kami tampilkan tadi, Mas. Oke, luar biasa. Jadi inilah hebatnya Mas Lukman ini. Kades muda ini luar biasa karena cara berpikirnya sudah cara berpikir anak-anak muda hari ini. Ya, Mas Andi ya, Mas Andi Rizal udah ngangguk-ngangguk, iya ini luar biasa. Artinya ketika menggunakan dana desa untuk bantuan langsung tunai pun, itu tidak kemudian mengalokasikan dalam quote-unquote itu hanya sebatas untuk menggugurkan wajib. Atau kemudian, ya udahlah, yang penting karena memang ada bagi-bagi duit, ya udah bersih-bersih irigasi, bersih-bersih selokan atau nyabutin rumput atau apa gitu kan. Tetapi kemudian melakukan sesuatu yang kemudian itu menjadi aset untuk desa. Luar biasa. Kita akan kembali lagi, kita akan jeda sesaat lagi. Kita akan jeda untuk kemudian kita kembali ngulik-ngulik lagi, kepo-kepo lagi ke Mas Lukman tentang bagaimana lonjakan bisa dilakukan hanya dalam waktu belum penuh satu periode, sudah melakukan lonjakan yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id.
tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kerabat desa ini harusnya jadi inspirasi yang luar biasa, Mas Lukman ini, untuk seluruh kepala desa di Indonesia. Saya bisa pastikan bahwa ini harus jadi inspirasi karena apa? Karena kesadaran data itu menjadi sangat penting. Presiden Jokowi sudah menyampaikan one data, satu data. Sebenarnya itu bagian yang kemudian kita mesti mengimplementasikan. Satu data desa itu ada di mana? Apakah harus berserakan di 74.000 desa, ataukah cukup di indeks desa membangun, atau kemudian harus di indeks indeks pembangunan desa punyanya Bappenas, atau kemudian ada di satu data di profil desa kelurahan di Kementerian Dalam Negeri. Ini menurut saya bagian menarik untuk kita diskusikan lebih dalam. Sebelum saya kembali ke Mas Lukman dan nanti saya akan minta Mas Andi Rizal untuk bisa bicara karena ini di wilayah kekuasaan Mas Andi Rizal. Saya harus memberikan ruang cukup untuk menyampaikan. Kita ikuti satu video tayangan tentang desanya Mas Lukman dengan Gus Menteri. Apresiasi saya terhadap kepala desa dan seluruh warga masyarakat desa. Oh, di situ. Kaki gunung bawa karang itu. Ini buku yang menceritakan perjalanan kemajuan desa Patanetean, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala desanya Mas Lukman ini di samping saya, dari sangat tertinggal dalam waktu 4 tahun menjadi desa mandiri. Luar biasa, sukses untuk seluruh warga masyarakat desa Patean, dan ini saya tanda tangani sebagai wujud apresiasi saya terhadap kepala desa dan seluruh warga masyarakat desa. Oke, apresiasi dari Gus Menteri, bukunya ditandatangani. Apresiasi bukan hanya untuk Mas Lukman sebagai kepala desa, tapi kepada seluruh masyarakat desa. Ini luar biasa menurut saya. Oke, Mas Andi Rizal, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi karena saya yakin memantau dengan baik, memantau dengan benar teman-teman Mas Lukman ini. Mungkin juga salah satu bagiannya sentuhan dari Mas Andi Rizal ini yang kemudian lonjakan luar biasa terjadi di desanya Mas Lukman. Silakan Mas Andi. Baik, terima kasih kesempatan kedua Mas Koco, Pak Lukman dan teman-teman kerabat desa. Di sini kami tambahkan juga tadi bahwa Desa Patanetean ini merupakan salah satu desa di wilayah kerja Balai Latihan Masyarakat Makassar. Kebetulan kami di Balai Latihan Masyarakat Makassar ada acara kurang lebih sejenis dengan ini juga, Mas Koco. Jadi acaranya namanya Tamu Desa, tatap muka dengan desa. Nah, Pak Lukman ini salah satu narasumber kita. Jadi setiap kegiatan itu ada, setiap acara ada narasumber dari desa yang kita tentukan. Pak Lukman ini sudah tampil 2 kali di acara kami. Di episode awal itu berkaitan dengan ketahanan pangan desa di masa pandemi kemarin, di awal-awal pandemi bulan-bulan April itu. Kemudian kemarin 2 minggu lalu kita tampilkan untuk acara episode berkaitan dengan perhutanan sosial di desa. Jadi bagaimana pemanfaatan hutan desa
untuk bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Lukman ini memang sangat luar biasa menurut kami di sini, dan alhamdulillah bisa tampil di sini. Mungkin saya ingin memberikan masukan untuk Pak Lukman untuk bisa bercerita lagi tentang bagaimana berkolaborasi dengan desa-desa lain, atau bagaimana memberikan kiatnya supaya desa-desa di sekitarnya bisa mengikuti kiat-kiat yang dilakukan Pak Desman di Desa Petani Tiang. Misalnya Mas, ambil contoh mungkin nanti bisa dijelaskan lebih jauh oleh Pak Desa. Pak Lukman itu ada program namanya Desa Kembar, Sister Village. Itu bagian dari Smart City yang dikembangkan oleh Kementerian Desa. Sekarang dia menggagas sekarang Desa Kembar atau Sister Village. Bagaimana dia bisa bersaudara mencari jaringan dan desa lain supaya bisa berkolaborasi dalam membangun desa. Kemudian ada programnya tadi di awal sudah sempat disinggung, ada namanya Sekolah Desa. Mungkin nanti Pak Lukman bisa bercerita tentang itu. Kemudian yang paling menarik dari program beliau itu berkaitan dengan data, yaitu dia punya aplikasi untuk menghitung jumlah kebutuhan pangan masyarakatnya per bulan. Mungkin nanti bisa jelaskan lebih jauh tentang itu, sehingga dia bisa memperkirakan mengoptimalkan BUMDes-nya dalam bentuk unit usaha supplier bahan sembako atau bahan pangan di desanya. Itu sasarannya beliau kemarin, bahwa bagaimana supaya masyarakat di desanya itu tidak belanja keluar, jadi dia belanja di desa, sehingga dana yang ada di desa berputar desa sendiri untuk peningkatan perekonomiannya. Itu mungkin tambahan-tambahan dari saya, dan mungkin bisa dijelaskan lebih jauh dari Pak Lukman tadi kaitannya dengan bagaimana dia mengoptimalkan data di desanya untuk kegiatan-kegiatan. Itu aja dulu Mas, itu sebentar Mas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mas Lukman mungkin tadi sudah menyampaikan data, bicara bagaimana data itu kemudian bisa menyampaikan sesuatu, kemudian itu menjadi bahan dalam membuat kebijakan-kebijakan. Mungkin yang menarik berikutnya adalah atas data-data yang tersaji itu, kemudian program apa yang kemudian sudah dilahirkan dari dari kemampuan data itu berbicara, atau data bercerita apa, sehingga kemudian shareholder kebijakan desa, dalam hal ini Mas Lukman, kemudian teman-teman BPD, kemudian bisa memutuskan, oke, kita perlu melakukan ini, karena memang secara datanya ada sekian masyarakat yang belum punya kakus umpamanya, kemudian ternyata ada program nasional ini tentang WC for all yang bisa dikomunikasikan, ada sekian kebutuhan dan seterusnya. Ini kita bisa koneksikan nih ke sini, sehingga kebutuhan untuk pengadaan jambannya itu bisa terbantu dari pihak lain. Nah, mungkin bisa jadi karena anak-anak muda kemudian banyak browsing, kita punya tantangan ini, tantangan tentang sanitasi, tantangan tentang apa, kemudian anak-anak mudanya browsing kemana-mana mencari ada nggak ini NGO yang siap membantu dan seterusnya, sehingga dikomunikasikan. Karena pengalaman saya Mas Lukman, kenapa kalau saya walaupun kolonial tapi untuk urusan data ini punya pengalaman khusus. Waktu itu kita punya punya pengalaman yang luar biasa adalah ketika pergeseran orang dari wartel telepon ke warnet. Nah, ini yang menjadi luar biasa adalah bagaimana hebatnya dunia digital itu adalah ketika ada salah satu operator warnet, itu dia tidak sekedar main game, tetapi dia bercerita tentang desanya. Pada satu saat di blog yang dia bikin itu ditampilkan foto seorang anak bayi yang kekurangan gizi, kemudian dia bercerita tentang desanya yang kekurangan gizi. Tidak sampai sekitar 2 minggu setelah dia upload, itu ada NGO yang kemudian menanyakan, benar nggak ini datanya? Kami bisa nggak dapat data dari Kades dan seterusnya. Akhirnya ketika diberikan data balik, diberikan feedback, tidak sampai 1 bulan setelah kejadian itu, NGO itu datang ke desa itu, minta di-guidance kalau dari Jakarta harus naik apa dan seterusnya, dan ketika datang langsung membuat keputusan bahwa NGO itu siap untuk membantu
anak-anak di bawah 3 tahun, batita itu untuk kemudian tambahan gizi selama 1 tahun, yang balita itu selama 3 tahun kalau tidak salah, itu disupport dari NGO itu untuk keperluan di posyandunya. Artinya ada yang butuh bantuan, ada yang punya bantuan yang kebingungan harus mengalokasikan kemana. Dunia digital memungkinkan untuk mempertemukan itu. Dan Mas Lukman sudah sangat luar biasa, kepala desa, sadar data. Dan mungkin kembali lagi ke Mas Lukman, Mas, dari data yang kemudian terhimpun dan data itu bicara program apa yang kemudian terbukti nyata bahwa dari data itulah kemudian ada program-program yang terlahir. Silakan Mas Lukman. Iya, terima kasih banyak kembali saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Mas Koco memang itu hal yang dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kami desa selalu menggunakan baseline data sebenarnya. Di 2019 kita sudah melakukan pengadaan obat untuk kebutuhan dasar masyarakat yang non generik sebenarnya. Jadi kita lihat belanja obat masyarakat berapa, kita coba merem belanjanya dari jenis penyakit yang banyak diterita. Kemudian kita siapkanlah obat-obat itu yang sifatnya umum untuk dijangkau oleh masyarakat yang kebetulan kami paling jauh dari ibu kota kabupaten, Mas. Itu salah satu terkait program yang kami laksanakan di desa. Kami di 2019 kembali masuk pada program STBM Award pada saat itu. Karena sasaran kami bahwa dalam satu dusun itu tidak ada lagi masalah terkait MCK dengan program penuntasan MCK di satu kampung percontohan pada saat itu di 2019 misalnya. Kemudian melihat potensi sumber daya alam yang kami miliki dari sensus anak-anak muda ada sekitar 1.300 pohon aren. Yang dikelola itu baru sekitar 20% dari 1.300 pohon aren. Lahir sebuah riset yang dilaksanakan oleh anak-anak muda bekerja sama dengan pemerintah desa yang dihidupkan menjadi unit BUMDes. Dia adalah merubah aren menjadi sirup, Mas. Jadi kan biasanya aren itu dia jadi gula merah, gula serbuk, atau gula apa. Anak-anak muda di desa kami kemudian bikin riset dan melahirkan sirup aren dari data yang diolah dan dari informasi data yang didapatkan dari sumber daya alam yang ada di Desa Patanetiang. Kemudian sensus yang dilakukan di potensi tanaman misalnya. Lahir pemanfaatan kopi dari jumlah 329 hektar lahan perhutanan sosial yang ada di Patanetiang. Dari tanaman kopi itu kemudian dilakukan riset mini, anak-anak muda menghasilkan jenis kopi yang masuk kategori specialty, kemudian melakukan kerjasama sekarang dengan teman-teman dongeng di Yogyakarta, Mas, untuk distribusi kopi green bean dipasarkan di Yogyakarta. Sebenarnya kami terkendala terkait pandemi yang hampir semua orang merasakan saat ini. Di awal tahun kebijakan kami sebenarnya adalah fokus untuk pengembangan ekonomi BUMDes. Di 2020 ini, BUMDes sebenarnya sudah mendapatkan kontrak dari pihak ketiga untuk pembelian kopi dengan harga 80.000 sampai 100.000 dari petani-petani yang ada di Desa Patanetiang, kemudian melakukan kerjasama lewat pintu BUMDes. Itu dilihat semua dari potensi data yang ada di Patanetiang. Arah kebijakan pembangunan desa misalnya, di mana data kemarin waktu belum tersaji, kita tidak tahu apa yang kira-kira dikembangkan untuk arah kebijakan pembangunan desa. Di 2020 ini prioritas pembangunan sebenarnya adalah pariwisata, Mas. Pariwisata ini berpotensi melihat potensi-potensi wisata yang dilakukan pemetaan oleh anak-anak muda lewat pemetaan partisipatif. Lahirlah potensi-potensi wisata yang direncanakan dikembangkan oleh BUMDes bekerja sama dengan anak muda desa. Kemudian ada permasalahan tapal batas antara
tapal batas kabupaten pada tahun 2019 itu juga solusinya setelah melakukan pemetaan partisipatif, kita lokakaryakan, kita dorong untuk melihat bahwa kondisi tapal batas yang sebenarnya menurut masyarakat kedua belah pihak setelah melakukan pemetaan partisipatif, dia batasnya sampai di sini. Nah, sekarang dalam hal pengembangan data, tujuan prioritas penggunaan anggaran BUMDes tahun 2021 adalah penguatan ekonomi lokal lewat kekuatan ekonomi lokal desa sebenarnya. Karena kami juga melakukan riset lewat saudara desa, Mas, dengan program SD, sekolah desa itu, kami mengajak teman-teman desa yang mau belajar untuk mengembangkan dan menghidupkan data di desa. Salah satu desa di Kabupaten Sinjai namanya Sautanre, kemudian di Kabupaten Bantaeng ada Biang Loe, itu adalah saudara-saudara desa yang kita coba ajak untuk mengembangkan desa berbasis data yang harapan kami mereka jauh lebih bagus dari apa yang kami lakukan dengan model mini riset yang kami lakukan di awal. Itu yang sebenarnya kami harapkan, bahwa ada teman-teman desa lain yang melakukan percepatan pembangunan dalam hal menentukan arah kebijakan dengan sistem baseline data sebenarnya, Mas. Saya kira mungkin itu apa yang kami lakukan di awal terkait model dalam menghidupkan data. Dan dari data yang kami olah bahwa tujuan ekonomi lokal kami, karena efek pandemi 2020 ini, kerjasama kekuatan ekonomi dari luar ke dalam desa kami, banyak yang gagal karena kami mengandalkan pasar luar misalnya. Sementara setelah membaca potensi data, lebih kuat kekuatan ekonomi dari dalam daripada kekuatan ekonomi dari luar. Nah, itu yang dilakukan oleh saudara desa kami dalam hal penguatan ekonomi di tengah pandemi. Saya kira mungkin itu yang sementara bisa saya paparkan terkait metode-metode yang sudah kami lakukan terkait menghidupkan data desa. Di samping itu bahwa akses perencanaan jalan yang dilakukan oleh masyarakat bisa langsung dilihat lewat peta yang kita tampilkan tadi, arah mana rencana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghubungkan dusun A, dusun B, dusun B, dusun C, dusun C, dusun D, bisa langsung dibuat oleh anak-anak muda lewat peta digital tadi, dan exchange-nya dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Saya kira data semakin memudahkan kita ketika menentukan arah kebijakan. Kira-kira seperti itu untuk sementara, Mas. Saya kembalikan ke Mas Koco. Terima kasih. Mas Lukman, saya beberapa kali menyampaikan bahwa kita harus mensyukuri dalam tanda petik pandemi atau wabah corona ini. Karena mungkin saya nggak membayangkan bagaimana Mas Lukman harus meyakinkan teman-teman untuk bicara data, berbicara database, berbicara digital, ketika nggak ada program, nggak ada kejadian luar biasa pandemi. Satu. Yang kedua, saya nggak akan membayangkan bagaimana Mas Lukman harus berjuang keras meyakinkan di musyawarah desa untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk masalah membangun database. Karena membuka kesadaran atas data itu nggak sederhana. Dan pekerjaan yang paling berat adalah membuka mindset atau membuka cara pandang yang baru. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Benar kayak gitu, Mas Lukman? Apa Mas Lukman membayangkan kalau nggak ada BLT dana desa, Mas Lukman yakin punya program aplikasi yang dengan pembiayaan saya yakin akan cukup besar ketika itu secara spesifik dialokasikan. Ya, saya berpikiran seperti itu juga, Mas. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Koco ini sama sebenarnya. Bagaimana kita mempublikasikan data ketika tidak ada ujian misalnya. Nah, saya kira pandemi ini betul bahwa selain ada manfaat positif untuk kita semua, walaupun menghadirkan kekisruhan secara internasional dan dia sampai ke pelosok-pelosok desa, memang patut kita cari dampak-dampak positif dan hikmah di balik semua ini. Apa yang disampaikan tadi sudah betul adanya seperti itu, bahwa kami memang berat di awal terkait bagaimana membangun mindset dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data ini.
Makanya di awal pemerintahan tahun kedua sebenarnya baru kami sampaikan, kampanyekan ke masyarakat bahwa penting memiliki baseline data khususnya kita di masyarakat sini dalam rangka membangun desa yang ada di tempat kita. Lama setiap kampanye saya sampaikan di masjid-masjid, saya panggil anak-anak muda bicara tentang pentingnya data, kemudian membentuk relawan pada saat itu. Jadi yang saya bentuk pada saat itu Mas karena belum ada solusi bahwa ini bisa connect dengan padat karya tunai di 2018 itu, saya minta anak-anak muda jadi relawan saja dulu. Kita jadi relawan sambil saya mencari formula kira-kira masuk di mana ketika program ini dilaksanakan oleh anak-anak muda desa. Saya fasilitasi pada saat itu anak-anak muda main musik di rumah, kemudian diskusi, kemudian buat peta 3G, kemudian mengkaji data apa yang kita butuhkan, diskusi terkait kebutuhan data apa saja yang kita butuhkan kira-kira, untuk melahirkan sebuah formula tentang baseline data yang kita miliki sendiri di desa, dan dia bisa menjadikan kita sebagai subjek untuk semua kebutuhan yang ada di desa. Lahirlah ide bahwa kita mesti melakukan sebuah pembelajaran, kita buka sekolah desa itu belajar tentang beberapa hal terkait quantum GIS pada saat itu. Jadi masyarakat kami rekrut, tim sensus kami rekrut, tim GIS kami rekrut untuk belajar di SD yang kami beri nama SD di desa Patanetiang itu. Kami hitungannya sederhana sebenarnya Mas, bahwa anak-anak muda yang masih bersih, otaknya masih segar-segar, dia belajarnya setara ketika dia belajar terkait model yang kami kembangkan ini, 30 menit itu setara dengan 1 kali pertemuan mahasiswa di kampus. Makanya pada saat itu kami tidak membatasi bahwa harus ada standar ijazah yang mereka bawa untuk belajar dan mengembangkan data dan peta digital yang ada di desa kami. Kami rekrut dari anak-anak muda yang putus sekolah, yang tidak sekolah, kemudian diajar bagaimana mengembangkan data, kemudian bagaimana membaca data, bagaimana mengolah data. Alhamdulillah lahirlah bahwa data itu sangat kuat sebenarnya. Bukti yang kami rasakan bahwa merubah status desa dari desa tertinggal itu berangkat dari data sebenarnya. Apa yang kami lakukan di Patanetiang adalah bagian kecil dari bukti bahwa data itu penting. Bagaimana ketika misalnya data itu bisa dihidupkan di desa. Contoh kasus Mas, di desa kami perokok dalam satu dusun itu bisa dihitung sekitar 90 juta per bulan. Itu baru belanja rokoknya saja. Belanja internetnya masyarakat kami itu sekitar 45 juta per bulan. Kan potensi semua yang bisa dihidupkan ketika data sudah berbicara, dan banyak lagi saya kira terkait potensi-potensi data yang bisa dikembangkan di desa. Nah, saya sampaikan kemarin setelah kami musyawarah desa khusus terkait penyelesaian masalah BLT, kemudian penanganan COVID-19, bahwa atas nama pemerintah desa, kami menjamin bahwa penguatan ekonomi desa di 2021 adalah arah kebijakan yang mesti kita dukung dan sama-sama kita laksanakan. Terkait menghidupkan data dan bagaimana data bisa berbicara di desa kita. Saya kira seperti itu Mas Kota. Oke, luar biasa. Nggak terasa ini kita sudah di penghujung acara, bahkan sudah lewat. Ini Mas Andi Rizal juga mengikuti dengan seksama. Oh, ada pendamping desa. Maaf tadi kelewatan Mas Hasan Habibu. Jadi ini luar biasa. Sayang waktu kita terbatas. Mungkin kita bisa eksplor lebih lanjut di sesi yang lain atau mungkin dengan forum yang lain. Dan ini mungkin Mas Andi Rizal bisa usulkan, bisa menjadi salah satu konten di kuliah online. Jadi sekolah desa mengedukasi apa, mungkin kuliah online bisa mengadop ide-ide yang dijalankan oleh Mas Lukman, karena memang sukses story-nya sudah ada. Jadi memberikan edukasi mungkin dengan beberapa materi, mungkin ada edisi spesial edukasi tentang JIS, edukasi
tentang bagaimana membuat peta, bagaimana membuat kebijakan dan seterusnya. Mungkin Mas Andi Rizal bisa berkoordinasi lebih lanjut di program-program acara dari Akademi Desa, atau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan program-program khusus. Saya pikir itu waktu kita sangat terbatas, mohon maaf, dan kerabat desa yang ingin yang mungkin punya kepala desa, mungkin punya lurah, mungkin punya Pak Raja, mungkin punya kepala kampung dan seterusnya, yang inspiratif, yang bisa menjadikan menjadikan tempat untuk kita belajar, bisa berbagi informasinya di 08 3 kali 01317160 untuk kita undang di Kepoin Desa, supaya ide-ide yang sudah dikerjakan bisa diduplikasikan di tempat lain, tentu dengan kondisi atau catatan secara kondisionalnya memang sama, karena tidak semua bisa diterapkan di semua tempat. Tetapi kalau yang disampaikan Mas Lukman tentang kesadaran data, saya yakin di semua tempat memang tetap bisa dikerjakan. Sampai di sini, terima kasih Mas Lukman, terima kasih Mas Andi Rizal yang sudah memberikan narasumber luar biasa di Kepoin Desa ini, dan kita akan berjumpa tiap hari Senin sampai Jumat 8.30 sampai 9.30 dalam program Kepoin Desa, kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.